Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan. Berjumpa kembali dalam doa pagi online. Mari masuk hadirat-Nya, perbaharui komitmen kita dalam melayani Tuhan. Tak akan pernah ku sesali mengiring Yesus sepanjang hidupku, lewati lembah air mata, ku saksikan kemuliaan-Mu dinyatakan. Berapapun harga yang harus ku bayar, ku kan tetap setia melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh, sampai ku dapat mahkota kehidupan. Oh, melayani-Mu seumur hidupku. Tak akan pernah ku sesali mengiring Yesus sepanjang hidupku, lewati lembah air mata, ku saksikan kemuliaan-Mu dinyatakan. Berapapun harga yang harus ku bayar, ku kan tetap setia melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh, sampai ku dapat mahkota kehidupan. Sekalipun tubuh dan batinku lenyap, tetap Kaulah Tuhanku selamanya. Melayani-Mu Tuhan seumur hidupku, ku kan setia. Melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh, sampai ku dapat mahkota melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh, sampai ku dapat mahkota kehidupan. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh,
sampai ku dapat mahkota kehidupan. Biarlah pujian ini menjadi komitmen ulang setiap kami dalam mengiringmu, melayani seumur hidup kami. Teguhkan oleh kebenaran firman yang sebentar kami renungkan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu, kita lanjutkan renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Sebelum kita mengawali kehidupan kita sepanjang hari ini. Roma pasal 12 ayat 1 sampai 8. Demikian firman Tuhan. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan. Tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa, sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Sebab sama seperti pada satu tubuh, kita mempunyai banyak anggota, tetapi tidak semuanya itu mempunyai tugas yang sama. Demikian juga kita, walaupun banyak, adalah satu tubuh di dalam Kristus. Tetapi kita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain. Demikianlah kita mempunyai karunia yang berlain-lainan menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Jika karunia itu adalah untuk bernubuat, baiklah kita melakukannya sesuai dengan iman kita. Jika karunia untuk melayani, baiklah kita melayani. Jika karunia untuk mengajar, baiklah kita mengajar. Jika karunia untuk menasehati, baiklah kita menasehati. Siapa yang membagi-bagikan sesuatu, hendaklah ia melakukannya dengan hati yang ikhlas. Siapa yang memberi pimpinan, hendaklah ia melakukannya dengan rajin. Siapa yang menunjukkan kemurahan, hendaklah ia melakukannya dengan sukacita. Amin. Bapak Ibu, setelah 11 pasal, Rasul Paulus panjang lebar menjelaskan tentang rencana dan maksud Allah bagi setiap orang percaya, baik bagi orang Yahudi maupun orang non-Yahudi. Di ayat yang ke-12 ini Rasul Paulus berbicara tentang persembahan. Tetapi bukan sebagaimana biasa orang Yahudi atau kaum Farisi memberi persembahan berupa kurban, apakah itu kambing, domba, atau lembu. Tetapi Rasul Paulus berbicara tentang mempersembahkan tubuh sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah sebagai ibadah yang sejati. Sebagai orang percaya yang telah ditebus, kita telah dijadikan oleh iman percaya dalam Yesus Kristus sebagai umat Allah. Dan kewajiban umat Allah adalah beribadah kepadanya. Nah, ibadah yang sejati adalah ibadah yang mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup. Itu berarti kita mengabdikan seluruh kehidupan kita seutuhnya. Tenaga, pikiran, harta, seluruh aspek kehidupan kita. Dan itu dimulai dengan menyerahkan akal dan pikiran kita. Untuk tidak kita pakai serupa dengan dunia ini, tetapi ya dikatakan di ayat 2, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu.
sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Akal budi kita pakai untuk hanya melaksanakan kehendak Allah, hanya melakukan yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Akal budi kita persembahkan kepada Tuhan. Kita pakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Inilah pentingnya tiap-tiap hari kita merenungkan firman Tuhan, supaya hati dan kepikiran kita dipenuhi olehnya. Ya, hati dan kepikiran kita disucikan, dikuduskan. Sehingga setiap apa yang kita pikirkan, kita rencanakan, kita ingini adalah hal yang kudus, yang memuliakan Tuhan, berguna untuk kerajaan Allah. Yang kedua, beribadah yang sejati adalah hidup melayani Tuhan dengan karunia-karunia yang Tuhan limpahkan dalam kehidupan kita. Setiap kita yang telah lahir baru, telah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan dijamah, diurapi oleh Roh Kudus berkarya dalam setiap diri kita, memunculkan karunia-karunia. Karunia itu diberikan, dianugerahkan untuk kita melayani Tuhan. Ya, masing-masing pasti punya karunia sebagai orang percaya, sebagai karya dari Roh Kudus dalam dirinya. Ayat 6 dikatakan, demikian kita mempunyai karunia yang berlain-lainan menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Roh Kudus menganugerahkan karunia ini. Untuk apa? Untuk melayani. Ada yang diberi karunia bernubuat. Ada yang diberi karunia untuk melayani. Ada yang diberi karunia untuk mengajar. Ada yang diberi karunia untuk menasehati. Kalau dia menasehati kelihatan begitu bijaksana. Ada yang diberi karunia membagi-bagikan sesuatu. Senang membagi-bagikan sesuatu. Selalu rindu menjadi berkat bagi sesamanya. Ada yang diberi karunia untuk memimpin. Ada yang diberi karunia untuk menunjukkan kemurahan. Dikatakan di ayat 8 bagian akhir, lakukanlah semuanya dengan sukacita. Ini bagian daripada ibadah kita yang sejati. Setiap kita tidak lagi hidup untuk diri kita sendiri, tetapi hidup memuliakan Tuhan. Hidup bagi Allah dengan mempersembahkan hati kepikiran kita dan melayani seumur hidup kita dengan karunia-karunia yang Tuhan limpahkan. Inilah berita firman hari ini. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur buat hari yang baru. Mengawali minggu ini, kami bangun dalam keadaan sehat. Semua karena kasih karunia-Mu. Dan firman-Mu meneguhkan kami bahwa hidup kami adalah anugerah daripada Tuhan. Kami yang telah diselamatkan oleh karena anugerah keselamatan dari Tuhan Yesus, oleh karya penebusannya. Kami tidak lagi hidup untuk diri kami sendiri. Kami hidup untuk beribadah kepada Tuhan, untuk menyembah Tuhan. Dan ibadah yang sejati adalah mempersembahkan tubuh kami sebagai persembahan yang hidup. Mulai dari pikiran dan hati kami yang diubah setiap kali oleh kebenaran firman-Mu. Kami menyerahkan hati dan kepikiran kami dalam pimpinan Tuhan. Akal budi kami dalam pimpinan Tuhan. Kami mau memikirkan hal-hal yang mulia saja di dalam Tuhan, yang berkenan, yang kudus bagi Tuhan. Dan juga kami mau melayani-Mu seumur hidup kami, dengan karunia-karunia yang Kau makin limpahkan dalam hidup kami, untuk membangun gereja-Mu Tuhan, semakin diluaskan, semakin dibesarkan, sehingga banyak jiwa dimenangkan, banyak jiwa dilayani dan bertumbuh iman rohani kepada Tuhan. Menjelang akhir zaman ini, kami menjadi penuai-penuai jiwa-jiwa sebagai alat kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan. Mari Tuhan, urapi setiap kami, pimpin setiap kami dalam melayani-Mu seumur hidup kami.
Kami berdoa hari ini secara khusus bagi setiap umat Tuhan. Kiranya rahmat Tuhan dicurahkan sehingga setiap kami dalam keadaan sehat. Bila ada yang sedang sakit, Tuhan sembuhkan oleh bilur-bilur darah Tuhan Yesus. Kami nyatakan kuasa kesembuhan. Kami berkati teman-teman semua dalam keadaan sehat. Kami berkati dengan kesehatan yang daripadamu Tuhan. Engkau menolong. Mungkin saat ini di mana situasi pandemi yang merebak sedemikian rupa, Engkau melindungi anak-anak Tuhan, memprotek secara khusus. Mereka yang harus isoman pun Tuhan jaga lindungi. Dan sehat, kami tolak kuasa sakit penyakit Omikron. Kami tolak kuasa kematian atas umat-umat Tuhan, sehingga mereka semua selamat. Yang terpapar pun pulih kembali, bahkan imunnya terbentuk dengan baik. Dan kami sehat oleh pertolongan daripada Tuhan. Untuk kami beribadah kepadamu, mempersembahkan tubuh kami kepada Tuhan, dan melayanimu seumur hidup kami. Kami berdoa untuk yang bergumul dengan masalah, Tuhan bukakan jalan bagi rumah tangga kami, bagi bisnis kami, bagi hubungan sosial kami. Tuhan buka jalan. Apa yang menjadi kerinduan dari umat-Mu Tuhan berkati. Kau mengajar kami meminta, kami minta, kami ketuk, kami mencari di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Dan kami tahu percaya sebagaimana firman minggu ini, kami mengucap syukur senantiasa di dalam Tuhan, dalam segala hal. Karena kami tahu Allah kami Allah yang memberi yang terbaik. Allah merancangkan yang terbaik. Dan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Mendatangkan kebaikan bagi kami semua. Jadilah kehendak-Mu atas kami Tuhan. Jaga lindungi seperti biji mata-Mu. Pimpin kehidupan kami sepanjang hari ini dalam pimpinan Roh Kudus. Tak lupa kami bawa dalam doa rencana pendewasaan gereja Tuhan, Gereja Jemaat Kristen Indonesia JKI SEMA, yang hari Selasa besok akan didewasakan. Dan hamba-Mu Bapak Pendeta Didi dan dilantik atau ditabiskan sebagai gembala, dan Ibu Pendeta Tasina sebagai wakil gembala. Tuhan mengurapi hamba-hamba-Mu ini menjadi pemimpin bagi gereja-Mu ini, membawa jemaat Tuhan bertumbuh dalam iman percaya. Juga pengurus yang akan dilantik, ditabiskan, mereka juga Tuhan urapi dalam kesatuan hati, dalam visi yang Tuhan sudah beri bagi setiap kami untuk pekerjaan Tuhan diluaskan. Di wilayah Sunter, di Jakarta, bahkan di seluruh Indonesia, bahkan di seluruh dunia. Tuhan akan pakai JKI SEMA untuk terpancar kemuliaan Tuhan. Banyak jiwa dimenangkan, banyak jiwa digembalakan. Terpuji nama-Mu Tuhan. Kami menyerahkan hari pendewasaan gereja. Tuhan beri cuaca yang baik, suasana yang baik, semua sehat, semua yang telah mengisi daftar hadir bisa hadir. Nama Tuhan dipermuliakan, acara berjalan dengan baik. Jemaat-jemaat yang tidak bisa hadir mengikuti secara live streaming juga Engkau menolong, dan semua boleh diberkati. Terpuji nama-Mu Tuhan. Tim dari Sinode JKI maupun juga dari Korwil Jabodetabek, Tuhan juga menolong, mengurapi, beri kesehatan dan kelancaran semuanya. Terpuji nama-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Demikian saudara doa pagi kita. Selamat pagi, selamat berjalan bersama dengan Tuhan. Shalom.